aurat dengan sempurna, tenang-tenang saja. Anda yang ngasih makan, Anda yang ngasih uang, tapi auratnya yang melihat orang lain. Laki-laki dayus menurut Nabi tidak akan mencium baunya harumnya surga. Laki-laki dayus boro-boro bisa masuk surga, mencium baunya surga saja tidak. Padahal surga itu bisa tercium harumnya 700 tahun perjalanan. Anda mau berjalan sampai surga masih 700 tahun lagi, Anda sudah mencium harumnya surga. Tapi karena Anda dayus, membiarkan anak istri Anda keluar tanpa hijab, maka Anda tidak akan mencium baunya. Mencium harumnya maksud saya. Mulai saat ini abang, istri Anda sudah Islam, didik dengan baik, jangan sampai keluar tidak menggunakan hijab. Itu saja, terima kasih. Baik, untuk saudara-saudara yang ingin berdonasi kepada saudari kita yang mualaf, silakan masukkan transfer ke rekening API yang sudah ada diberikan di bawah, rekening API pusat, dan ditulis nama untuk Tarihoran. Ya, untuk Tarihoran. Mualaf Tarihoran. Selanjutnya kita minta juga sepatah dua patah dari saudara yang seumuran saya, Bang Zuma. Silakan Bang. Masya Allah. Saya rasa pembekalan untuk mu'alaf sudah disajikan oleh guru-guru kita. Izinkan saya membacakan beberapa ayat dari surah Ali Imran. Tafadhal lagi. Ya, sebelum kemudian kita istirahat untuk tidur. Ya, lalu bangun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Syukran sahabat baik. Indah Ya, kali silakan sahabat-sahabat Masya dilanjutkan. Allah, indah kali Aki. Masya Allah, Masya Allah. Silakan lagi. Jadi tadi sudah kita dengarkan juga lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Bang Zuma tanpa mushaf. Dalam arti Bang Zuma menghafalkan dan melantunkannya kepada kita. Masya Allah ya. Jadi kepada Bapak juga ini satu motivasi kepada Bapak agar Bapak bisa mendidik anak Bapak yang ada sekarang ataupun yang akan lahir nanti untuk menjadi para hafiz dan hafizah Al-Quran. Kira-kira ada lain yang perlu kita sampaikan? Satu. Ya, dapat ada lagi. Jadi ada beliau juga mualaf, sementara beliau masih aktif di pendetaan, masih aktif tapi mualaf. Kemudian beliau langsung memberikan oleh-oleh buat yang baru bersyahadat. Masya Allah. Melalui saya nanti langsung cash. Makasih. Itu aja. Namanya Bang Dino. Bang Dino. Lanjut. Makasih.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi bagi yang ingin membantu dapat melihat rekening API Pusat di bawah. Sekali lagi ya, bagi yang ingin membantu atau mendonasi, Kasih di posting lagi api pusat, nomor rekening api ya, pusat. itu sudah saya posting di bawah. Mana? Udah naik cepat sekali dia Ki. Ya, nomor rekeningnya API Pusat adalah 75 kali. Ya, 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank Negara Indonesia BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Terima kasih. Nanti dikasih berita mualaf tarihoran, ya. Ada yang tadi dana dari di pertama tadi pakai dama tarihoran gitu aja. Dama tarihoran boleh, ya. Ibu kalau capek duduk aja Bu, nggak apa-apa Bu. Iya. Ya. Kira-kira ada lain yang perlu disampaikan dari Nadia mau Kayaknya sampaikan tadi boleh? mandi wajib ya, mandi wajib. Oh iya. Mandi wajib belum disampaikan. Ibu habis ini mandi sekujur tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Insya Abang Allah diajarin Aki, ibunya abang ya untuk mandi ya. Mandi Aki junub Sugi. ya. Kebetulan beliau tuh tinggal bersama Bang Dama. Alhamdulillah Bang Dama juga orang yang mengerti hukum, insya Allah bisa mengajarkan saya rasa. Ya. Nanti tolong diajarkan aja Bang Dama. Dan kalau ada keperluan apa-apa ke depannya silakan menghubungi kami dari API Sumut. Jangan malu-malu, apa keperluan nanti yang bisa kami bantu akan kami bantu. Yang tidak bisa kami bantu kami doakan. Ya, Nadia mungkin ada mau nyampaikan sesama Ito-Ito, eda-edaan kalian. Udahlah ayah. Udah ya? Ya pokoknya Ini banyak yang nanya di bawah apakah wajib nikah lagi. Syahadatnya itu sudah mewakili. Ya. Tapi kalau misalnya nih nikahnya dulu secara Kristen, ini hanya pengurusan surat-surat ya kan. Ingin surat-suratnya nikah secara Islam nggak masalah. Kalau mau nikah ulang, hanya sebagai legalitas. Dulu nikahnya secara apa, Bang? Insya Allah nanti kami yang kasih dengar. Aki. Nanti kami kasih panduan juga Aki. Ya. Saya rasa cukup segitu aja dulu. Bagi ibu atau bapak boleh kita akhiri dulu untuk malam ini. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sepul tolong baca WA-nya ya. Oke. Ya. Bang Juma mau istirahat atau gimana? Bang Juma ini kayaknya banyak yang kepanasan Bang Juma di bawah. Oh, kalau ada hotel naikin. Aku lagi semangatnya nih. Iya. Banyak yang kepanasan ini. Tadi memang saya undang-undang ini. Naik kalian Oten. Pak, saya lagi capek jadi kalau ada hotel lain saya serahin aja ke Pak Desugi. Gitu ya. Oke, Bang Nama, kita turunin aja dulu. Boleh juga Bang Nama diturunin dulu. Dari mualaf kita juga Pak Dino mengucapkan terima kasih kepada Pak De dengan doanya. Terima kasih kepada Bang Juma juga telah memberikan dia semangat kembali ke Islam dengan apa ya tadi suaranya Bang Juma itu bergetar. Iya. Bagi orang yang beriman, tapi kemanasan bagi orang yang tidak beriman. Sekarang kalau Aki Juma nih suka membuat gempa ini Aki. Ya,
boleh bantu Nadia naikkan kalau ada yang kepanasan di bawah mungkin yang Boleh, boleh, boleh. Ayo teman-teman Oten ya, yang terutama yang dari ini dari Tanah Batak bolehlah. ya siapa Nadia? Selamat malam ya, Muslim atau Kristen? Ya. Selamat malam ya. Terguncang. Udah Bunda, Diturunkan turunin ya. aja Bunda. Diturunkan ya, diturunkan Iya, ya, iya. maaf ya. Ganti. Noten, tadi memang sengaja kami undang supaya kalian tahu saudara kalian sudah berkurang 2 orang. Sengaja loh kami undang supaya ada info gitu. Nanti kejang-kejang dia ya. Ya memang kejang-kejang itu yang kita harap. Naikkan lagi Nadia. Selamat malam Jid Daniel, Islam atau Kristen? Jid Daniel, Aduh, noise. alamak. Coba dibuka lagi. Oh, Pada kemana Noten tadi? nggak berani kalian naik ya di sini ya. Ada Bang Juma nggak kalian nggak itu ya? Nggak berani kalian ya. Ada Bang Juma, ada Bang Handi, ada Ustaz Sugi. Nggak berani kalian ya? Bunda ada yang nge-tapping, bangku-bangku gereja sudah mulai kosong Bunda. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin kirim nomornya Api Riau dong. Api Riau, oke. Ketua Api Riau ya. Kirim ke mana? Ke saya aja, ke DM aja boleh langsung. Itu Iyalah nomor video berubah-ubah terus. iya ya. Capek aku nyimpannya. Aku ini error terus loh. Kebanyakan data. Itu APII Ketua APII Riau Lontong Story itu siapa? Ada yang kenal nggak? Enggak. Ini akunnya. Coba izin dibesarkan dulu. APII atau APPI? APII, aku khawatirnya penyusup itu. Bukan, Bang Lontong itu bukan, itu Api Riau. Memang Api Riau ya? Ya, Api Ustaz Riau. Sugi? Api Riau kenal saya. Ya. Ustaz Tapi Sugi entah kan kalau di ada Riau juga. akun penyusup pakai nama itu nggak tahu ya. Ini APII Riau ini bukan? Muslim. Ada juga yang lontong itu kafir loh soalnya. Yang anu nggak pakai story sih, lontong gitu doang. Izin teman-teman yang kenal ada yang kenal nggak? Coba konfirmasi dulu. Ya kalau lontong saya kenal. Lontong itu Api Riau. Yang bukan yang ada story-nya, Ustaz. Nah itu saya nggak tahu kalau yang story-nya. Nah, jadi ini si Lontong Story kan berapa kali DM tuh minta ajak ke roomnya. Jadi aku tadi masuk naik. Lagi hangat tuh diskusi. Si Gayuk PGB ini kan Oten.
sudah kemana-mana muter-muter. Nah, Bang Hartman ini Muslim yang di Komal 2 itu. Nah, karena iya dia bilang kau jangan melocongor begini. Terus si Gayuk ini kan Oten kan, dia langsung maki-maki pakai kalimat anjing gitu kan. Aku dengerin aja tuh, dibiarin. Aku langsung open mic, ku maki-maki juga, ku balikin. Aku yang diturunin sama hostnya. Aku yang turunin. Bisa jadi ini palsu, Pak De. Kalau palsu ku gas ini. Coba aku telepon Api dulu ya. Api yang paling tahu. Coba dulu Kandaku. Ini sudah mereka ini kurang ajar ini, bawa nama API terus Muslim dimaki-maki dibiarkan. Aku yang balas makiannya, aku yang turunkan. Itu masih itu di roomnya. Ya. Itu udah nyamar tuh bawa nama organisasi itu. Ke Api Sumut bentar. Api Sumut. Siap kan aku. Kalau pakai cloningan akun pribadi mungkin masih inilah. Ini nama organisasi itu bawanya tuh. MBN ya Bang? Bang Andi? Rio ya? Aku enggak tahu siapa itu. Yang setahu aku MBN ketuanya, Bang MBN atau Yang siapa? Bang Andi telepon MBN ya? Masih telepon kayak. Kalau ada namanya Api naikin ya, Api. Alfi. Bukannya Alfi. Iya, Alfi. Bukan MBN. Kalau Alfi tahu semua dia. Masih live ya, masih live Bang Kodel. Lagi. Alfi kan pengurus Api Riau dia, paham dia semua. Biar dia naik dulu, naikin dia biar dia yang lacak nih. Ini nggak boleh dibiarin, pakai nama aku. Teman-teman Muslim. Enggak, aku herannya teman-teman Muslim di situ sudah bersih tegang. Oten muter-muter nggak diturun-turunkannya. Maki-maki sampai maki-maki anjing-anjing dia. Kurang ngajar. Waduh, nggak boleh itu. Kalau ada logo Api itu tidak boleh ada tawuran kayak begitu, harus diturunin langsung. Itulah makanya langsung aku opening tadi kandaku. Geram kali aku dengar dia. Merusak Api itu kalau gitu. Muslim yang dimaki dibiarkannya. Sudah gitu dinaikkannya lagi si Gayo itu. Kurang ajar. Gayo itu diturunkan, dinaikkan lagi. Aku nggak dinaikkan lagi. Aku typing dibisukan. Waduh, ntar aku habis ini ke Solo deh. Apa namanya? Lontong story ya. Ini ada Alfi. Assalamualaikum Dek. Alfi. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alfi, lu kan tadi di lontong story katanya Api Riau. Iya, dia divisi ini sosial media. Kenapa dia, Bang? Memang itu akunnya. Ini bener ini ya? Iya. Bang Alfi ini akunnya. Wah. Ini akun dia, ini akunnya. Asli kenapa nih? Bang? Nah, gini. Asli. Aku kan diundang terus tuh. Aku kira wah ini berarti ada penting nih. Aku masuk lah. Aku udah mau tidur nih, udah mau istirahat aku. Masuklah ke situ. Ternyata lagi diskusi panas tuh antara Bang Hasan sama si Gayo. Nah, terus karena muter-muter Bang Hartman bilang, "Kau kalau diskusi jangan menurut congor, kau pakai data." Ngamuk-ngamuk dia, pakai sebut binatang segala macam. Aku tadi yang agak ngantuk-ngantuk langsung bangun aku. Apaan pula kau main kalimat binatang kau di sini? Aku balikin lah itu kalimat binatangnya itu. Aku yang diturunkan. Belum sempat aku ngomong, belum habis aku ngomong, diturunkan aku. Tiga itu dinaikkan lagi. Gini aja, De Alfi. Minta tolong Anda ke Komal dia, suruh tutup dulu Komalnya. Orangnya suruh ke sini biar clear and clear Mak sekarang juga. Bisa De Alfi ya? Dia kan lagi live tuh De Alfi. Ya, ini perintah dari DPP. Nama API itu. Ya, ntar dulu. Pakai akun pribadi nggak apa-apa lah. Ntar dulu. Bang Dio, ini DPP yang meminta ada Alfi ke sana, rungkadkan roomnya, suruh ke sini klarifikasi biar clear. Oke, itu aja. Oke, di Alfi ke sana dulu. Izin bentar. Ditunggu. Oh, ini saya dengarkan yang ngetik ternyata moderator. Iya, tapi nggak apa-apa biar juga
beliau juga paham bahwa buka komal pakai api itu nggak boleh ada tawuran-tawuran begitu Pak De. Tawuran soalnya yang gitu. Supaya lebih baik ke depannya gitu loh. Biar buka ke depannya kalau ada kayak Kandio, Pak Desugi siapapun naik itu ya berarti jangan dikik lah. Itu aja sih. Boleh ya Pak De ya? Biar Ya, clear lah. Oke. Silakan De Alfi. Mengikirkan. Clear kan bagus tuh. Iya, bukan host yang turunin moderatornya, tapi kan host juga bertanggung jawab dong terhadap moderator itu loh. Supaya kedepannya lebih baik. Yang jelas kalau pakai logo api jangan sampai komal itu dipakai tawuran. Kristen enjoy di atas. Dia harus tahu siapa-siapa yang di blacklist yang nggak boleh naik. Itu loh, kemungkinan belum paham. Betul. Itu orang itu namanya itu Vicky berorganisasi teman-teman. Aku kalau dia pakai nama akun pakai umpamanya dia pakai nama Bang Zuma mamanya kan itu pribadi Bang Zuma. Karena Bang Zuma orangnya memaafkan. Beliau orangnya ini. Tapi kalau pakai nama organisasi nggak bisa. Masuk Islamlah, kalian akan selamat. Mereka menjawab, kamu telah sampaikan itu wahai Abu Qasim. Rasulullah bersabda, begitulah kami yang inginkan. Beliau mengulang seruan tersebut sampai 3 kali. Sesudah itu beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dan Rasulnya. Jedor. Terus apa masalahnya? Aku mengusir. Kamu tadi mengatakan bumi ini punya Allah. Ternyata ini punya Allah dan Rasulnya. Kamu salah. Apa salahnya? Gimana sih kamu? Daripada di kitabmu. Rupanya. Nah, sekarang saya tanya. Oke. Masa Sekarang saya tanya. mengenal hadis sih? Oke. Sekarang giliran saya bertanya samamu. Kenapa di dalam kitabmu pemilik bumi ini adalah iblis? Jawab. Itu nggak ada, kamu itu Penguasa bumi ini siapa? Saya kasih dalilnya mau? Saya kasih dalilnya mau? Nggak ada itu, nggak ada, nggak usah, nggak ada tuh. Lukas 4 nomor 6 coba baca. Iya. Coba kau baca. Lukas 6 coba. Aduh, kamu bacakan lah. Tadi kan kamu minta hadis saya yang bacakan. Ini sekarang kamu yang bawa. Kamu yang berak, jangan saya yang mencret ya. Saya yang cebokin. Kamu aja yang cebokin sendiri ya. Oke. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepada aku dan aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Kemudian iblisnya berkata, di situ iblis pemilik bumi. Aduh, kamu kan salah kan. Dia adalah cuma nggak tahu kitab, nggak tahu hadis. Dia adalah penguasa. 1 Yohanes 5 nomor 19. Dia adalah penguasa bumi. Siapa itu? Iblis. Penguasa. Kok bisa? Pemilik beda cuma. Penguasa itulah pemilik. Penguasa itu pemilik. Kutanya dulu sama kamu. Penguasa bukan 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Kok bisa? Kuasa iblis bukan dimiliki oleh iblis. Kamu itu penguasa bumi. Penguasa bumi itu pemilik bumi. Kok bisa? Beda Kok bisa? Kalau hadis yang kau bacakan tadi, pemilik alam semesta ini adalah Allah dan Rasulnya. Nggak ada masalah di situ. Nggak ada masalah. Pemilik alam ini adalah Allah dan juga Rasulnya, nggak ada masalah. Ini yang jadi masalah ini. Berarti penguasa dunia adalah iblis. Penguasa dunia adalah iblis. Betul? Adalah pencipta. Berarti Rasul juga pencipta ya dari kata-katamu. Kutanya dulu samamu, penguasa bumi ini iblis, betul? Menurut kamu ya kan? Menurut dalilnya kamu, ada. Dalilnya 1 Yohanes 5. Dalil yang kamu baca. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 jelas dikatakan bahwa ya. Ini saya kan buktikan kamu nggak ngerti apa-apa. 1 Yohanes 5 ya. Ya. Oke. Nomor 19. Berapa? Dalil berapa yang kamu bawa? 1 Yohanes. Baca. Silakan gue baca.
Iya, dalil berapa? 1 Yohanes berapa yang kamu bilang tadi? Pokoknya kau cari aja iblis penguasa bumi, penguasa dunia. Ih, nggak ngerti Bible, tapi dia tahu hadis. Tapi Bible nggak ngerti. Kamu cuma, Iya kau yang lawak. Tidak ngerti. Kesian cuma ini. Bible-nya nggak paham, tapi hadis paham. Gimana itu? Kesian kali manusia saat ini. Coba. Kenapa di dalam kitabmu dikatakan bahwasanya maupun apa kamu nggak paham? Kenapa di kitabmu dikatakan bumi ini dikuasai oleh iblis? Jawab. Apa? Ini kok dimediasi, takut kali Gurundanya kalah. Jangan gitu teman-teman. Ini kita berdiskusi loh, bukan kalah menang. Jadi kamu sudah akui ya, cuma pemilik bumi ini ada 2 ya, Allah dan Rasulnya ya. Iya betul. Nah, sekarang pertanyaan saya bertanya, saya kan sudah membenarkan. Sekarang giliranmu, kenapa dunia ini dikuasai oleh Raja Iblis? Coba jawab. Jawab dong. Ayo. Jawab dong. Masih mau aku datang besok. Ternyata Iblis adalah rajamu yang bangkit dari kubur itu, ternyata penguasa dunia. Keren. Ini ya, saya jelaskan ya biar kamu mengerti sedikit. Ya, silakan. Saya ajari kamu hari ini. Ya. Alkitab menggambarkan iblis sebagai penguasa dunia ini. Ya, memang penguasa dunia, nggak usah kau menggambarkan. Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Penguasa bumi ini itu siapa? Sebentar, saya bacakan Jangan dulu sebentar. Jangan sebentar. Penguasa bumi ini itu siapa? Iya Tuhan dong, Mas. Ya Tuhan. Saudara-saudara, kita dengarkan, ternyata Tuhannya iblis. Dia sudah mengakui bahwa penguasa dunia ini adalah Tuhannya. Di dalam 1 Yohanes 5 nomor 19, seluruh dunia berada di bawah penguasaan iblis. Jedar. Pantaslah kau menuhankan. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Makhluk yang keluar dari kubur. Ternyata kamu menuhankan setan, iblis. Terjawab sudah. Kenapa Kristen itu agamanya aneh dalam perilaku, makanannya aneh, sembahannya aneh. Ternyata dia sudah mengakui bahwa Kristen itu Tuhannya iblis. Terima kasih. Terima kasih. Nggak ngerti apa-apa. Kau nggak ngerti apa-apa. Saya bertanya samamu, siapa penguasa dunia? Kau katakan Tuhanmu. Sedangkan 1 Yohanes 5 nomor 19, seluruh dunia berada di bawah kuasa yang mengatakan bahwa Tuhan itu penguasa dunia di dalam Biblos 1 Yohanes 5 nomor 19. Kau baca itu, kau baca. Jadi teman-teman ketahuan, orang Kristen itu adalah penyembah iblis. Thank you. Sebentar. Terima kasih. Kamu sudah mengakui kalau kamu penyembah setan. Al-Quran saya benar. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang Kristen sembah hanyalah setan yang terkutuk. Kasihan. Jadi Gurunda itu yang di Yohanes 19 menyatakan kita tahu bahwa sebentar dulu. Diam dulu kau. Ini konfirmasi ini. Berarti Yohanes pasal 8 nomor 44 itu iblis lah yang menjadi bapamu, itu ya Gurunda ya? Itu betul. Itulah kesalahan mereka. Juma dan muridnya sama aja, kurang mengerti. Biar saya terangkan. Ya, silakan. Terangkan. Nggak usah di-mute. Saya menyatakan kebenaran kok. Nggak menyatakan. Iya betul kebenaran kalau kau nyembah setan. Silakan. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 19 menyatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan dari dewa, dari dewa di situ, dari dewa, dari dewa, bukan dari Allah, dari dewa.
Dari Theos Oke, dari saya dewa. bacakan ulang ya kalau kamu keberatannya. Ya, Kita pakai tahu dewa, bahwa pakai dewa. kita berasal dari Elohim. Dan seluruh dunia berada di dalam kuasa si jahat. Oke. Saya bacakan terus. Memalukan si Juma. Mana ada Elohim dalam bahasa Septuaginta, kuclu? Yang ada Theos, artinya dewa. Kamu keberatan saya menggunakan istilah Elohim. Memalukan. Kenapa kamu keberatan? Saya kan sudah mengganti kata Allah Septuaginta dengan tidak ada Elohim, kata Elohim, kuclu. Yang ada dewa Theos. Ih, dasar penyembah Inilah setan. ketidakmengertian kamu membuat kamu nambah bodoh. Tipu terus. Kok tipu lagi? Apalagi yang kamu katakan saya tipu. Terus tidak ada Elohim di situ. Kau mau ditampilin sama Yahudi? Di situ Theos, bahasa Indonesianya dewa. Dasar pemakan babi. Otaknya kayak setan, kerjanya cuma menyesatkan. Sekali-kali kau waras napa sikit. Kau luruskan sedikit agamamu itu. Jangan kayak setan menyesatkan terus kerjamu. Jelas-jelas bahasa Yunani di situ, bukan bahasa Yang Ibrani. menyesatkan itu Allah. Gimana sih kamu cuma mau saya kasihkan ayatnya bahwa yang menyesatkan itu lari Allah. ke Tuhannya Yahudi. Astagfirullahaladzim. Cabut ke neraka kamu kan. Ini. Saya yang Ya, silakan maju, Deng. kamu ini kok kalau nggak bawa-bawa agama orang, Tuhannya Yahudi lu bawa-bawa. Tuhanmu itu bro pernah ada di dalam kandungan 9 bulan, pernah menjadi bayi. Itu pun kalau itu Tuhanmu, tapi menurut kenyataan yang ada, Tuhanmu itu adalah suara yang didengar oleh Paulus, diberi nama suara itu Yesus, nama Yunani. Kemudian suara itu diberi bentuk tersalib, kemudian terkutuk, dikubur, bangkit dari kubur. Itu Tuhanmu, gak jelas. Bukan anaknya Maria, tapi Mesias palsu. Itulah yang disebut iblis. Kau bawa pula Tuhannya Yahudi, ada-ada aja kau. Kurang rekreasi kau di Gunung Sindur, di Golgota. Dia sudah akui tadi, Bang Edi, bangsa dunia itu adalah Tuhannya. Sedangkan di dalam 1 Yohanes 5 nomor 19, seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat si iblis. Berarti dia adalah penyembah iblis. Makanya di dalam Wahyu 1 nomor 18, yang hidup dan telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu adalah iblis. Yesus anak Maria. Kamu gak ngerti lagi kan cuma ya. Ini kamu dengar. Yesus anak Maria itu, dengar. Yesus anak Maria itu mengatakan apa? Dengar dulu baru kau bicara. Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Sedangkan si iblis di dalam Filipi 2 nomor 6, dia datang menjadi manusia atas kehendaknya sendiri. Beda Cak Ayu. Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang adalah Tuhan kau, sembahan kamu itu beda. Yang kedua, kesalahan kamu menyatakan iblis yang menyesatkan, padahal Allah saya buktikan loh. Mau saya tunjukkan dalilnya. Gimana Allah menyesatkan? Jangan kemana-mana dulu, nanti malu kau kubuan. Jangan kemana-mana dulu. Yesus berkata nih, Yesus yang asli ya, yang bukan setan ya. Yesus yang manusia berkata, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah, Yesus yang setan berkata dalam Filipi 2 nomor 6, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Beda Cak Ayu, beda. Yesus yang setan itu yang keluar dari kubur, itu beda. Yang kau sembah itu adalah setan yang keluar mengaku-ngaku Yesus. Karena Yesus yang manusia berkata, aku berkata kepadamu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus,
Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nah, yang datang kepada Paulus yang berkata dalam Filipi 2, itu bukan manusia, Cak Ayu. Itu setan. Galatia 1 nomor 1, Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, sedangkan Yesus manusia. Jadi ada dua oknum yang mengaku Yesus. Yesus yang manusia dan yang palsu itu Yesus yang adalah setan. Sekarang yang kau sembah itu, Cak Ayu, adalah Yesus yang setan. Bantah itu, bantah. Bagaimana mungkin kamu menerangkan tentang Alkitab saya, sedangkan Quran sama hadis? Bagaimana mungkin kau bisa paham Bible? Nama Biblemu saja kau sebut Alkitab. Ya, bahwa kau tidak tahu Bible. Bahasa lainnya Alkitab di bahasa Indonesia. Dari mana kau dapat? Dari mana kau dapat? Dari mana kau dapat Bible namanya Alkitab? Dari situ aja sudah ketahuan kau kesurupan setan. Kau sebut Biblemu dengan sebutan Alkitab, bukti bahwa dalam dirimu itu setan. Takut banget. Coba teriak-teriak kali. Coba, di mana ilmunya? Di mana ilmunya yang bisa kau ajarkan kepada orang lain bahwa Bible surat kabar itu bernama Alkitab? Coba terangkan, silakan. Perempuan. Udah turun. Aduh, dicabut setan lagi cuma itu. Bro, ini pertanyaannya dari mana dasarnya, dasar hukumnya Bible yang dibawa oleh Belanda berubah sampulnya menjadi Alkitab? Silakan. Itu pertanyaannya. Tunjukkan saya open cam ya, Iya. Bible menjadi Alkitab. Tolong terangkan apa arti Bible, apa arti Alkitab. Silakan. Mau open cam kek mau? Ini dia. Dari mana dasarnya menjadi Alkitab? Ya. Saya buka nih. Ya. Apa arti Alkitab itu coba? Kau jangan masuk ke dalam dulu, sampul dulu. Apa arti Alkitab? Apa arti Alkitab itu? Jangan masuk ke dalam dulu. Sampulnya dulu apa arti Alkitab? Apa arti Alkitab? Apa arti Alkitab? Apa arti Alkitab? Handi, itu kumpulan kitab-kitab artinya. Kumpulan Alkitab kumpulan kitab-kitab. Kalau Bible kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa petunjuk dan cahaya bagi orang yang beriman. Ketetapan gimana kau itu beriman itu Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran, bro. Kalau Bible ada aja kau. Aduh ya Allah, nih orang kok ini kayak orang ini. Kok bisa orang kayak gini, Bang Kandito? Ambil aja dulu. Kenapa orang kayak gini kok masih hidup gitu loh? Kenapa bisa orang kayak gini masih hidup? Lanjut Kang Dito. Iya, orang kayak gini ini hanya mempertahankan saja supaya dibenarkan, padahal sudah jelas-jelas. Di situ ada dua Yesus. Yesus yang benar itu manusia. Yang satu yang dikatakan oleh Paulus itu yang setan. Itu kan udah benar-benar dalilnya. Kenapa ditolak? Coba, yang mana yang salahnya? Pengertian Anda tentang Quran membawa Anda kesesatan kepada melihat kitab orang lain gitu loh. Jadi ketika melihat kitab Anda sudah tersesat, dan melihat kitab orang lain pasti kesesatan itu tambah parah. Itulah asumsi teologi. Itu asumsi teologi. Betul, saya kasihan loh. Gini tanya, Babang, sebentar Babang ya. Jadi orang itu kalau ada koreksi di luar kekristenan yang lebih detail membacanya bahwa Yesus itu manusia, bukan Yesus itu setan. Semua orang di luar Kristen, bagaimana kau melihatnya? Sementara dalil itu sudah menunjukkan bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Yang nggak nganggap itu Yesus datang sebagai manusia, itu antikristus yang memuja setan mengatasnamakan Yesus. Kenapa kalian tidak sadar? Jelas-jelas di situ dalilnya sudah dikatakan 1 Yohanes pasal berapa tadi? Pasal 5 nomor 19. Itu apalagi kalau misalnya di situ memang iblislah penguasa atau Tuhan kalian. Apalagi Babang, apa yang kau mau tolak gitu loh, itu sudah benar. Kau sudah membenarkan pula.
Kalau sudah yang dikatakan oleh Paulus bahwa dia menerima firman dari setan. Apalagi? Masih mau kau datang besok? Apa lu nangis? Kenapa dia nangis? Kenapa nangis ya? Ketabok dia, kenapa lu nangis? Kata-kata saya lo. Moderator, tolong dipantau ya, Guru Ndajum menaikkan. Iya, Alfi. Lanjut, Pi. Lebih baik Anda buang satu saya kalau Anda takut gitu. Ini orang sama ketawa susah dia, ketawa sedih. Enggak, sedih. Ketawa sedih terbongkar ternyata yang dia sembah iblis yang keluar dari kubur. Dasar. Ketawa sedih dia udah akui yang dia sembah iblis yang keluar dari kubur. Iya, satu tambahan dalil. Satu tambahan nih. Gini paman ya, paman Babang. Kalian kok maunya mengikuti apa yang disampaikan Paulus? Sudah jelas-jelas Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Kurios Yesus kepada iblis. Jelas itu. Masih apa lagi yang mau kau bantah? Babang, Pak Babang, masih mau kau datang besok? Apa laginya? Yang kurang? Masih kurang lagi? Kalau Yesus datang, harus diakui sebagai manusia. Sementara kalian menganggap Yesus itu Tuhan, Babang, kalian itu antikristus yang mau dibodohi sama Paulus. Paulus hanya melihat cahaya. Dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Mana dia? Habis mi. Hilang sudah. Ketabok dia. Malu dia mengakui bahwa dia menyembah iblis. Malu dia. Iya Bang Nurdin. Apa bang? Iya. Saya baru join nih. Terus, Pak Nurdin Muslim Kristen Bang? Kristen saya. Oh iya, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Tunggu, kita luruskan dulu soal Alkitab Bang. Oh iya, silakan. Bentar. Ini ya, dia tadi kan nunjukin ini ya. Ini sebenarnya nggak berdasar. Karena kenapa? Sekarang kita main aja deh langsung gitu. Kelihatan nggak layar? Kelihatan ya teman-teman layarku ya. Oh bisa nggak kita perhatikan? Digedein ini nggak bisa kita. Hanya host yang bisa gedein. Akun ini nggak tahu kenapa nggak bisa gedein. Waduh. Tapi nggak apa-apa, Alfi usahakan aja. Menyesuaikan ya teman-teman ya. Alfi sekarang lagi berada di Matius pasal 1 butir pertama. Di sini ada kata Biblos, Geneseos, Iso Kristo, Huyo David, Huyo Abraham. Kok diam dulu, Bang Nurdin? Bentar ya. Aku hanya ingin memaparkan bahwa Matius 1 butir 1 di sini ada kata Biblos yang kalau kita Inggriskan menjadi Bible. Itu pertama. Lalu kata Alkitab hanya satu-satunya di dalam Al-Qur'an yang kutemukan tuh. Di antara kitab-kitab yang lain, surah Al-Baqarah ayat kedua, Zalikal kitabu, itulah kitab. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi itulah kitab yang tidak ada keraguannya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah di sini kata Alkitab nih, gue nggak tahu nih ini dasarnya dari mana gitu. Yang gue tahu sih cuman Biblos, yang gue tunjukin tadi ya, Biblos Geneseos, Iso Kristo, Huyo David, Huyo Abraham, yang diterjemahkan ke Inggris menjadi Bible. Nah, Bang Nurdin harus tahu Bang, Biblos ya. Jangan merasa korban. Oi, kau ngapain kau Randi? Turun dulu. Biblos ya, di dalam keagamaan Ponesia itu disebut sebagai kota para dewa. Lalu yang kalian adopsi ke dalam Matius pasal 1 butir pertama, bahasa Yunani ya gitu. Tapi untuk menutupi kepaganan kalian, menutupi kepaganan, kenapa? Lalu Alfi. Enggak, kamu tanya kan, itu dasar Kristen Alkitab itu dari mana? Ya kan? Apa dasarnya Biblos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Alkitab? Apa dasarnya?
Dasarnya. Kok kamu nanya dasarnya? Dasarnya bahasa dong. Kok? Oh enggak, dia nggak sepadan. Dia nggak sepadan. Alkitab ya memiliki akar kata kataba. Oke, Alkitab nih ya, Alkitab itu diambil dari bahasa Arab, bre. Nih, alif lam kaf ta ba. Akar katanya kataba, artinya ketetapan. Ini kau kan bertanya, aku menjawab. Iya, Kau kan bertanya nih, aku menjawab. Iya. Tadinya kata tip. Kamu sekolah? Kau bisa diem dulu nggak? Oh sekolah. Kamu sekolah? Sekolah. Makanya nih saya mau terangin kepada Anda. Sekolah. Oke. Ini kan pelajaran bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Alkitab itu. Woi, Kuclo dari mana? Bible itu diterjemahkan. Oh, memang dari bahasa Arab. Makanya aku jelaskan sama Anda. Kitab itu kan memang serapan dari bahasa. Kok bisa diam dulu nggak? Iya, bisa diam dulu nggak? Nggak, kok bisa diam dulu nggak? Kok kan bertanya tadi, aku mau menjawab nih. Enggak, bukan masalah. Oke, kau jelaskan. Kitab ini di dalam bahasa Arab dia itu huruf, fiil atau isim. Ya, kita nggak bahas bahasa Arab, Alfi. Woi, makanya kalau kau nggak sampai ke sana, sini ku jelaskan. Alkitab ya, kata kitab dimasukkan alif lam ma'rifat. Artinya kitab yang diketahui. Dengar dulu, Alfi. Alfi dengar dulu, makanya Alfi sekolah gitu ya. Dalam sekolah ada pelajaran bahasa. Jadi ada bahasa-bahasa serapan. Dari bahasa Belanda serapannya apa misalnya. Dari bahasa Arab serapannya apa. Ada dari beberapa bahasa di luar bahasa Indonesia itu diserap dipakai dalam bahasa Indonesia, Alfi. Oke, udah cukup kau ngomong. Udah cukup kau ngomong. Aku udah cukup mendengarkan kau. Ya, Alkitab kutemukan di dalam Al-Baqarah ayat kedua. Kau kan ngomong nih, aku udah mendengarkan barusan. Ku jelaskan dulu sebentar. Alkitab memiliki akar kata kitab yang dimasukkan alif lam ma'rifat. Loh, Anda telinga Anda dua, mulut Anda satu, banyakkan mendengar daripada ngomong gitu. Intinya apa? Dari tadi kan Alfi udah ngomong. Telinga diciptakan dua, mulut itu diciptakan satu, banyakkan mendengar dulu, bre. Aku lagi paparkan data nih. Itu apa? Enggak, kalau kau memaparkan data juga nggak masalah, bre. Ini data udah tampil, diprioritaskan. Aduh, ya udahlah, limbah Yunani memang harus dibawa gitu. Izin dulu ya. Alkitab punya akar kata kitab, masuk alif lam ma'rifat. Kitab punya akar kata kataba. Nah, artinya ketetapan, dan kutiba artinya fardun, kewajiban. Kutiba alaikumusiyam. Nah, sementara yang kupaparkan tadi Biblos, yang sampai ke bahasa Inggrisnya itu adalah Bible. Ini nggak tahu nih ngambilnya dari mana. Setelah ditelusuri ya, pada World History Encyclopedia itu diambil dari kota para dewa, bre. Nah, untuk menutupi kepaganan kalian nih dari keagamaan Fenisia, yang mereka kenal Biblos itu adalah kota para dewa. Makanya lah kalian menggunakan kearab-araban gitu. Makanya aku tanya, apa tadi dasar kalian menggunakan Alkitab tuh? Apa itu, Paman? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana tuh Bang Zuma? Kenapa Kristen ini terlalu ke Arab-Araban, Bang? Malu sama Yunani ya? Ya, itu lucu kali karena kitab mereka itu kan Septuagint. Kenapa jadinya ke bahasa Arab? Kalau dikatakan itu adalah bahasa yang disalur dari bahasa Arab, itu bohong, pendusta itu. Coba, saya ingin membaca buku matematika. Bisa enggak? Saya ingin membaca Alkitab matematika, bisa nggak? Saya ingin membaca Alkitab fisika. Saya ingin membaca Alkitab kedokteran. Saya ingin membaca Alkitab kesenian. Alkitab itu adalah nama yang hanya dinisbahkan kepada Al-Quran, bukan kepada yang lain. Tidak bisa.
tidak bisa kata Alkitab itu disandingkan kepada buku selain daripada Al-Quran. Itu karena huruf alif kemarin lam aku korban itu adalah milik kepunyaan secara mutlak Al-Quran. Tidak bisa ke buku yang lain. Nah, kalaupun masuk ke KBBI, Alkitab adalah wahyu yang difirmankan oleh Tuhan. Sedangkan buku Lukas, Markus, Matius itu bukan wahyu dari Allah, bukan. Itu adalah catatan-catatan yang ditulis oleh orang-orang yang melakukan penyelidikan, bukan wahyu. Maka tidak layak disebut Alkitab. Kenapa jadi Alkitab jadinya? Karena itu tadi, jangankan kemudian nama sampulnya, Tuhannya Islam aja diambil. Gitu. Jadi itu alasan itu kalau dikatakan bahwa Alkitab itu adalah diambil karena untuk menamakan Bibelnya Kristen, karena itu adalah bahasa yang disadur dari bahasa Indonesia. Enggak, buku ada kok bahasa Indonesianya, buku. Kenapa nggak pakai buku? Kenapa harus pakai bahasa Arab? Kan ada buku. Makanya Al-Quran itu menjelaskan, semakin mereka menggunakan kata Alkitab, semakin benar Al-Quran. 1400 tahun lebih Allah sudah menggambarkan Kristen akan nongol, kemudian nanti ke depannya memiliki sebuah buku dan mengatakan buku itu adalah Alkitab. Kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 78. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minhum lafariqal yalwu alsinatahum bil kitab litahsabu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Itu kata Quran. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu berasal dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab. Itu bukan dari kitab. Dan kamu mendengarkan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Tuh Al-Quran mengatakan tuh. Jadi mereka membaca buku dan berkata itu adalah Alkitab, padahal bukan. Itu bukan Alkitab. Makanya dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Mereka membaca kemudian ya dan mengatakan bahwa itu adalah Alkitab, itu adalah firman Allah. Padahal itu bukan firman Allah. Mereka menuliskan dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan itu adalah Alkitab, padahal bukan. Kenapa saya katakan bahwa kitabnya orang Kristen ini hanya niru-niru nama Al-Quran? Karena kalau dia masih menggunakan istilah Biblos, ya sedangkan dia mengambil kata Alkitab saja, jarang orang yang berakal percaya. Apatah lagi kalau masih menggunakan Biblika atau Bibliko. Itu teman-teman. Jadi mereka menyamar-nyamar karena mereka punya tipikal yang memang sudah nyamar. Filipi 1:18, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui atau menipu, atau dengan jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi memang tujuannya mengelabui. Makanya menggunakan nama Alkitab. Tidak ada dasarnya, tapi ya untuk mengelabui banyak orang. Maka secara terstruktur agama yang datang dari barat ini, apapun mereka akan lakukan demi untuk menipu orang lain. Gitu teman-teman sekalian. Dan agama ini nggak ada malunya memang. Kenapa tidak ada malunya? Karena jelas-jelas agama mereka itu bukan dari Timur Tengah. Agama mereka itu dari barat. Tapi mereka masih menggunakan istilah-istilah dari Timur Tengah. Itu memalukan itu. Mereka mencoba menggunakan Elohim. Kan memalukan. Elohim itu Tuhannya Yahudi. Tuhannya Kristen itu Theos. Berasal dari Roma. Theos itu artinya dewa dalam bahasa Indonesia.
Nah, tadi ada hal yang sengaja tidak dijawab oleh si penghujat tadi itu. Ketika Yesus yang manusia berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri, dengan Yesus yang bukan manusia di dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 78, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Satu Yesus manusia, dan satunya lagi yang disembah Kristen adalah Yesus yang bukan manusia. Itu adalah Yesus yang berbeda. Silakan Dinda Alfi. Ya, ini ada Bang Al-KTP. Bang, selamat malam Bang. Ya, malam. Saya mau bertanya Bang Juma kalau boleh. Silakan. Silakan. Ada ayat di Yohanes 11 25 sampai 26. Iya. Yesus berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya. Kecil kali suaranya, bro. Sorry. Ya. Oh, ini yang pernah mualaf ini. Kemudian murtad lagi. Udah Bun, enggak apa-apa Bun, itu haknya. So. Ya Allah, lanjut Bro. Iya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini ayat membuktikan atau menunjukkan bahwa dialah Yesus yang firman itu, yang Allah sendiri yang bisa menghidupkan orang mati. Kalau begitu. Ya. Kalau menurut saya jelas kata-katanya itu katanya Yesus sendiri lagi. Oke. Ayat ini mengandung makna bahwa kematian jasmaninya bukanlah akhir. Iya. Ya, silakan Bang Juma. Oke. Jadi dikatakan bahwasanya kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit dan pada waktu orang-orang akan bangkit pada akhir zaman. Kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini bagus ini. Saya percaya ini. Sekarang saudara percaya tidak? Bahwa Yesus itu diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Itu dulu. Jangan percaya kepada yang lain ya. Jangan percaya kepada pemberitaan Paulus. Jangan. Tapi percaya kepada pemberitaan Yesus. Yesus yang harus dipercaya, bukan? Bukan pastor, bukan pendeta, bukan Paulus, bukan yang lain, tapi Yesus. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah saudara percaya? Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak memperoleh hidup. Ayo. Anda ada dalam keadaan terjepit. Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak peroleh hidup. Kalau Anda percaya, Anda bukan domba dari Israel. Terjepit Anda. Terjepit. Akulah kebangkitan. Kenapa kemudian Yesus mengatakan akulah kebangkitan? Karena pada saat Yesus datang sebagai Mesias ke tengah-tengah Bani Israel, Israel itu sudah ditinggalkan Tuhan. Israel dalam keadaan hancur lebur. Israel adalah puing-puing yang ditinggalkan oleh Tuhan. Anda boleh baca dalam Yeremia 23. Bagaimana Tuhan kemudian mengutuk mereka Bani Israel. Dikarenakan mereka selalu ingkar terhadap Tuhan. Maka Tuhan ingin membangkitkan Bani Israel. Maksudnya memulihkan kembali kejayaannya melalui Yesus. Bukan berarti bangkit dari kubur. Bukan. Tetapi kebangkitan kejayaan daripada kerajaan Yehuda yang ditinggal oleh Tuhan dikarenakan mereka ingkar terhadap ajaran para nabinya. Belajar lagi bro. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi umat Islam yang sudah mati dalam kubur, dia tetap hidup. Kenapa? Karena percaya Yesus, bahwa Yesus adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Berbeda dengan kalian Kristen.
Kalian percaya kepada Yesus yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus membisikkan Paulus ajaran ente leheng ente. Tuhan keluar dari kubur, apa itu? Hah? Jadi kalau Yesus mengatakan akulah kebangkitan, kami umat Islam senang. Akulah hidup, kami umat Islam senang. Kenapa kemudian dikatakan demikian? Karena Yesus ketika ditanya Bani Israel di dalam Matius 19, apa kata Yesus? Coba Anda baca nomor 16-nya. Apa kata Yesus ketika ditanya orang-orang Yahudi? Wahai guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Tuhankan aku, sembah aku. Oh no, Yesus mengatakan lakukan segala kehendak Bapa, jangan membunuh, jangan berzina, hormati kedua orang tuamu, pelihara sabat, jangan ada ilah lain selain daripada Elohim yang telah mengutus aku. Tidak ada jadilah Kristen, sembahlah aku, ibadahlah minggu, makanlah babi, jangan bersunat. Percaya Paulus, tak ada, nihil, nonsen. Itu tidak berlaku bagi Yesus. Jadi ketika percaya kepada Yesus harus menjadi Muslim, jangan jadi Kristen. Yesus itu orang Muslim, dia anak soleh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya, Dia dibebaskan, dibantu dan atas kesalehannya doanya telah dikabulkan. Dia diloloskan dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pembencinya. Itu baru dalil. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, Anda menyembah Yesus itu karena percaya kepada ajaran Paulus atau percaya kepada ajaran Yesus? Karena Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Maka yang disembah adalah Tuhan yang satu-satunya itu, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu kunci hidup kekal. Percaya enggak? Ayo, percaya enggak kalau Yesus punya Tuhan dan Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Yesus sendiri adalah utusan Tuhan itu sendiri? Ayo, percaya enggak? Kalau tidak percaya bahwa Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan Yesus itu adalah utusan Tuhan, maka Anda tidak akan selamat. Jangan bingung bro, ini ucapan sudah sangat jelas sekali kok. Akulah kebangkitan. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel nih. Bukan ucapan Yesus kepada orang Roma, bukan ucapan Yesus kepada orang Yunani. Ucapan Yesus kepada orang Yahudi, akulah kebangkitan, akulah hidup, itu adalah ucapan penganut ajaran tauhid agar mereka kembali menyembah kepada Allah dan mengakui Yesus sebagai utusan Allah. Bukan ajaran Roma. Ajaran Roma itu penyembah dewa-dewa. Beda. Jadi kalau orang Kristen mendengarkan ini, apa kata orang Kristen? Wow, keren, ternyata Yesus itu Tuhan. Kamu diludahi orang Yahudi. Kenapa? Kau baca Keluaran 7 nomor 1 dalam bahasa Ibrani, Musa disebut Elohim. Apakah Musa Tuhan? Tidak. Makanya dalam Yohanes 10 nomor 20, nomor 34, nomor 35, 36, ketika orang-orang Yahudi berkata, anak ini, orang ini menghujat Elohim, dia hanya seorang manusia tapi dia mengatakan dirinya adalah Allah. Yesus mengatakan apa? Hei bahlul, tolol, stupid, cuplis, bukankah di dalam kitabmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Dan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, ketetapan Tuhan tidak bisa dirubah. Jadi aku disebut Allah, aku Allah. Kenapa? Karena aku adalah penyampai firman. Hanya orang bahlul yang mengatakan Yesus Tuhan karena Yesus mengaku Allah. Tidak, Yesus mengaku Allah karena Yesus adalah penyampai firman Allah. Al-Quran surah Taha ayat 14, apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Wahai kaumku, innani anallah, la ilaha illa ana. Nabi Musa berbicara kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian kaumnya Nabi Musa menyembah Musa? Tidak. Karena kaumnya Nabi Musa itu penganut tauhid satu Tuhan, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahada, bukan justru menyembah kepada siapa yang mengatakan aku Tuhan. Makanya ketika Yesus dikatakan sama muridnya, Yesus guru, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Apa kata Yesus? Hei, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, masih juga kau bertanya tunjukkan Bapa itu.
Hah? Bukankah kau tahu Bapa itu bukan manusia, bukan anak manusia? Bapa itu tidak serupa dengan apapun. Bapa itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengarkan. Kenapa kau masih minta tunjukkan Bapa itu? Itu berarti kau bodoh. Siapa yang melihat aku, itu sama melihat Bapa. Jadi tidak perlu kau cari Bapa itu. Aku dutanya, aku utusannya, aku rasulnya. Aku berkata-kata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Aku bekerja sesuai dengan apa yang dia suruhkan. Jadi kalau kau melihat Bapa, lihat saja aku. Bukan berarti orang Yahudi menganggapnya Tuhan. Tidak. Hanya orang bodoh dan bahlul, penyembah setan, yang menganggap Yesus itu Tuhan. Karena Yesus berkata, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Enggak. Siapa yang melihat Nabi Muhammad sama dengan melihat Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad utusan Allah yang di atas engkau yang diutus untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Tapi Nabi Muhammad bukan Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah yang mengajarkan, menginstruksikan, memerintahkan, mencontohkan, mempraktekkan apa yang pencipta alam semesta ini inginkan terjadi terhadap manusia. Itu jadi ucapan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tolong tunjukkan kepada saya, siapa orang Kristen yang umurnya sudah 2000 tahun yang tidak mati selama-lamanya? Bermatian. Covid kemarin lebih banyak orang yang percaya katanya kepada Yesus yang mati daripada orang Islam. Jadi ini cerita, bukan cerita percaya Yesus Tuhan maka dia akan hidup kekal. Maksudnya percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan, dia adalah Mesias. Coba Anda baca pelan-pelan. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias. Pendeta mana yang bisa mengertikan Mesias ini Tuhan? Pendeta konyol, pendeta botak, pendeta pedak kepalanya bocor halus yang tidak mengakui Mesias itu adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Ayo, berarti Yesus ini mau dipercaya sebagai Mesias. Apa itu Mesias? Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku bahwa aku adalah Mesias, orang yang diurapi oleh Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kristen bukan golongan Bani Israel. Kristen ini kelompok luar. Mereka ini adalah pendatang gelap. Mereka adalah pasukan serigala yang nyamar domba. Mendengarkan pemberitaan Bible, pengajaran Bible, dianggapnya Yesus ini Tuhan. Kenapa demikian? Karena Roma dari sejarah secara histori, Romawi Yunani memang penyembah dewa-dewa yang nusul dalam bentuk manusia. Ada yang datang dalam bentuk kuda, kepalanya manusia. Ada yang datang bentuk harimau, kepalanya manusia, kepala serigala dan seterusnya. Memang mereka mengajarkan itu. Ketika kemudian orang-orang menulis surat tentang cerita-cerita tentang Yesus, begitu terima Bible ini, wah ini betulan ini Tuhan betulan ini Tuhan kita, ini dewa kita. Padahal Yesus tidak mengenal penulis Bible. Hanya orang berakal yang bisa menelaah ini. Kalau hanya modal iman, modal percaya, Kristen pasti jatuh semuanya. Kristen pasti lumpuh semuanya dengan ucapan ini. Apa katanya? Akulah kebangkitan, akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Orang Kristen dasarnya memang penyembah makhluk roh, pasti percaya, oh Yesus Tuhan. Tapi orang yang berakal tidak memaknai seperti itu. Kenapa? Karena Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, dia itu Mesias, dia wakil Tuhan. Dia berbicara sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Di dalam Yohanes 14 nomor 24, apa kata Yesus? Hei saudara-saudara, firman yang keluar dari mulutku yang kau dengar itu bukan dari aku, tapi dari Bapakku yang telah mengutus aku. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Bagaimana mungkin orang waras percaya ini Tuhan?
Jadi kalau besok hari ada orang Anda temukan, barang siapa percaya kepadaku, akulah kebangkitan, akulah hidup, dia akan memperoleh hidup dan tidak akan mati. Anda percaya? Padahal sudah sangat jelas Yesus menguraikan siapa dirinya. Dia adalah nabi, dia adalah rasul, makanya haram hukumnya dibunuh, disalib, digantung, nggak boleh. Tapi satu hal terakhir, satu hal yang perlu saudara pahami. Kenapa setiap ucapan-ucapan Yesus itu larinya kepada, oh dia Tuhan, oh dia Tuhan, oh dia Tuhan, oh ini dia Tuhan, oh Yesus Tuhan, oh ini buktinya dia Yesus Tuhan. Kenapa demikian? Karena Kristen sudah didogma dari awal bahwa Yesus turun ke bumi menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa Kristen, makanya dia disalib. Itu sudah didoktrin dari awal itu. Jadi apapun ucapan Yesus sudah kudu diimani dia Tuhan. Meskipun dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa pelarian Kristen? Oh, itu pada saat itu dia sedang dalam keadaan manusia. Coba. Kenapa dia menjadi bayi? Oh, dia datang untuk menggenapi pembunuhan di atas tiang salib. Coba, bayangkan. Semuanya akan dilarikan kepada konsep plesetan. Kenapa Yesus mati? Oh, karena dia 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Itu ilmu apa itu? Ilmu apa itu? Ilmu plesetan. Ilmu yang terpleset karena setan. Masa ucapan gara-gara kayak gitu dia jadi Tuhan? Akulah kebangkitan, akulah hidup. Buktinya dia manusia. Buktinya dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi arti daripada akulah kebangkitan, ajakan kepada Bani Israel untuk percaya dirinya sebagai apa? Mesias. Baca data selanjutnya. Marta lebih tahu daripada Kristen. Apa kata Marta? Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Tuhan, dia yang akan datang dalam dunia. Itu jelas itu. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, Guru kita ada di sana dan dia memanggil engkau. Coba. Marta ketika membisiki Maria, dia tidak mengatakan, Maria, ya paman, Tuhan kita ada di sana. Enggak. Kalau pemahaman Anda itu adalah Tuhan, kenapa Marta berkata kepada Maria dan berbisik kepada Maria? Maria, ya tante, guru kita ada di sana dan guru kita memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Nah, Maria juga bangkit ini, jadi Tuhan juga nanti kalau disalahartikan sama penyembah-penyembah manusia. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai kemudian ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia akan pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Coba. Apa maksud dalam otak? Tadi dia Tuhan, akulah kebangkitan, akulah hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun sudah mati, oh dia adalah Tuhan. Tapi data selanjutnya, maka menangislah Yesus. Hei, otak ini masih bisa nggak disembuhkan sedikit? Hah? Menangis Yesus, kenapa menangis? Tuhan nggak menangis. Kata orang-orang di sana kemudian, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini bisa hidup? Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudaranya orang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah. Saya ulang, ketika Marta mengatakan,
Tuhan, saudaraku ini, saudara Maria ini, si Lazarus ini Tuhan, udah membusuk. Sudah 4 hari dia meninggal. Apa kata Yesus? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Anda coba sambil dengarkan saya, Anda buka Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan yang ada pada diri Yesus adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada Yesus. Tidak percayakah engkau kepadaku bahwa engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah tangan ke atas. Angkat tangan Yesus ke atas. Apa yang sedang dia lakukan itu? Tripping, joget, salto, atau apa itu? Telepati? Enggak. Yesus sedang memohon kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berkata, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengiringi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, kadia, mari keluar wahai Lazarus. Maka orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Subhanallah. Sang Mesias. Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah, membangkitkan orang mati, meniupkan kemudian pada tanah liat berbentuk burung, lalu hidup burung itu. Subhanallah. Orang berakal nggak mungkin menyembah dia. Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu, yang aku maksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah untuk melakukan tanda-tanda mujizat, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Ayo, sekarang pertanyaan saya, siapa di antara Anda atau saya yang percaya Yesus itu utusan Tuhan? Saya dong, saya percaya dia utusan Tuhan. Saya memperoleh hidup yang kekal. Saya hidup meskipun saya mati. Sedangkan Anda percaya dia Tuhan. Salah konsep, salah resep, salah makan obat. Salah guru ente. Salah guru. Belajarlah pada orang yang benar-benar murni untuk keselamatan ente. Makanya saudara, makanya nih, mohon izin saudara-saudara Muslim dan juga Kristen. Makanya seketika kemudian cerita-cerita ini berlalu, tersebar di kalangan orang-orang Yahudi, kemudian pemuka-pemuka orang Yahudi panik sepanik-paniknya. Kenapa bisa? Yesus bisa membangkitkan orang mati loh. Ah, masa? Yes, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Coba Anda baca ayat selanjutnya, Bung. Data nomor 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang melawat Maria, melihat Lazarus dibangkitkan, menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi, melaporkan, menceritakan, mengadukan kepada mereka apa yang telah mereka lihat tentang apa yang Yesus perbuat di tengah-tengah mereka, yaitu membangkitkan orang mati. Lalu imam-imam kepala dan orang Farisi kemudian memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat sampai dia membangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Kalau kita biarkan saja si Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau sampai itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Panik mereka, panik. Mahkamah agama dipanggil, kemudian imam kepala dipanggil, orang-orang Farisi dipanggil, orang-orang Yahudi sidang mendadak.
Mereka rapat kemudian, konsili diadakan kemudian pada saat itu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus begini terus, maka orang akan semakin percaya kepada dia. Semakin banyak yang percaya kepada dia, semakin kurang yang membayar upeti, semakin kurang yang membayar pajak. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita. Dan